Kapal selam wisata yang menjelajahi bangkai Titanic akhirnya ditemukan setelah dilaporkan hilang sejak Minggu 18 Juni 2023 pagi. Kapal selam bernama Titan dinyatakan meledak dan ditemukan di kedalaman 4 km. Laksamana pertama John Mauger dari penjaga pantai Amerika Serikat mengatakan bahwa puing-puing kapal selam Titan ditemukan di dasar lautan yang berjarak sekitar 488 meter dari bangkai Titanic. Dari kondisi puing, diakini kapal selam sepanjang 6,7 meter itu hancur setelah mengalami ledakan dahsyat di laut dalam, sebagaimana dikutip dari Detik News. OceanGate Expeditions, selaku perusahaan ekspedisi laut pemilik kapal Titan menginformasikan bahwa kelima orang yang ada di dalam kapal tidak selamat. Peristiwa ini pun menambah catatan kelam tragedi kapal selam yang tercatat dalam sejarah. Sejak 1960-an, tercatat kecelakaan kapal selam telah banyak terjadi di berbagai wilayah perairan di dunia. Berikut beberapa tragedi kapal selam di dunia, dikutip dari situs Naval Technology. 1. Kapal selam KRI Nanggala 402 tahun 2021. 2 tahun yang lalu tepatnya pada Kamis, 21 April 2021 kapal selam KRI Nanggala 402 dilaporkan hilang kontak sebelumnya akhirnya dinyatakan tenggelam di Laut Bali pada Sabtu 24 April 2021. Tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 ini meninggalkan duka mendalam di seluruh negeri. Kapal selam buatan Jerman ini telah memperkuat TNI Angkatan Laut selama 40 tahun. Ketika kapal selam KRI Nanggala 402 dinyatakan hilang, semua pihak terkait terus lakukan pencarian baik itu TNI Angkatan Laut, tim gabungan, juga tim pencari dari negara luar. Seluruh awak kapal yang terdiri dari 49 ABK, seorang komandan satuan, dan 3 personel senjata dinyatakan telah gugur. Kapal KRI Nanggala 402 tenggelam menewaskan 53 orang di dalamnya. Seluruh anggota di dalamnya dinyatakan gugur. Kapal telah tenggelam di dasar laut dan terbelah menjadi 3 bagian. 2. Kapal selam USS Treasure tahun 1963. Tragedi kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Treasure, menjadi bencana paling mematikan dalam insiden sejarah negara itu. Kapal selam bertenaga nuklir itu meledak dan tenggelam di Samudera Atlantik pada 10 April 1963. Sebanyak 16 perwira Angkatan Laut Amerika Serikat, 96 pelaut dan 17 warga sipil tewas dalam kecelakaan mematikan itu. Mengutip History, di hari nahas itu, tepat sebelum pukul 8, USS Treasure melakukan latihan di perairan Tanjung Chot. Pada pukul 9.13, USS Skylark, kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang berpartisipasi dalam latihan, menerima komunikasi dari Treasure bahwa kapal selam itu mengalami masalah. Percobaan komunikasi lainnya gagal. 5 menit kemudian, gambar sonar menunjukkan kapal selam itu pecah saat jatuh ke dasar laut. Investigasi selanjutnya mengungkapkan bahwa terjadi kebocoran pada sambungan perak di ruang reaktor nuklir dan menyebabkan korsleting pada sistem kelistrikan. Korsleting itu dengan cepat menyebar di dalam kapal, membuat peralatan yang dibutuhkan untuk membawa kapal selam milik Amerika Serikat ini ke permukaan tidak dapat dioperasikan. 3. Kapal selam K-141 Kursk tahun 2000. Kapal selam bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Rusia itu menghilang di Laut Barents dan menewaskan 118 awak kapal pada 12 Agustus 2000. Pemerintah Rusia menyatakan kapal itu meledak setelah salah satu torpedo mengalami kebocoran bahan bakar dan meledak sebelum diluncurkan. Saat kapal selam itu menghantam dasar laut, masih ada 23 awak yang bertahan di kompartemen 9. Namun, mereka akhirnya tewas karena kekurangan oksigen. Bangkai kapal itu berhasil diangkat lewat operasi yang rumit dan menyedot anggaran cukup besar. Namun, bagian haluan diledakkan di bawah laut karena masih terdapat torpedo dengan hulu ledak aktif. Tragedi ini juga memicu pembentukan International Submarine Escape and Rescue Liaison Office, ISMERLO, organisasi koordinasi internasional untuk operasi penyelamatan kapal selam. ISMERLO didirikan untuk menyediakan layanan penghubung internasional demi mencegah dan merespons dengan cepat jika ada insiden kapal selam. 4. Kapal selam USS Scorpion tahun 1968. Kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Scorpion, menghilang secara misterius bersama 99 pelaut di Samudera Atlantik pada 22 Mei 1968.
Tidak ada yang mengetahui penyebab hilangnya kapal selam milik Amerika Serikat itu. 5 bulan kemudian, kapal itu ditemukan di kedalaman 3.000 meter di perairan barat daya Azores. Scorpion diketahui sebagai salah satu dari 4 kapal yang hilang secara misterius pada 1968. Mengutip military.com, menurut dokumen pada 1984 diduga USS Scorpion tenggelam akibat ledakan torpedo yang tidak disengaja sehingga menghancurkan lambung kapal. Hilangnya USS Scorpion adalah salah satu tragedi non-perang terbesar dalam sejarah Angkatan Laut kami, kata juru bicara Angkatan Laut Amerika Serikat, Letnan Lauren Chatmas, dalam sebuah pernyataan memperingati 50 tahun hilangnya Scorpion. 5. Kapal selam K-129 tahun 1968. Kapal selam milik Uni Soviet yang bisa membawa dan meluncurkan rudal balistik itu tenggelam bersama 98 awak pada 8 Maret 1968 di Samudera Pasifik. 6 tahun kemudian, kapal itu baru ditemukan di kedalaman 4.800 meter oleh Amerika Serikat. 6. Kapal selam Minerve tahun 1968. Pada 27 Januari 1968, kapal selam milik Angkatan Laut Prancis, Minerve, menghilang beserta 52 awak kapal saat berlayar dalam cuaca buruk ketika akan kembali ke pangkalan. Setelah setengah abad lebih tanpa kabar, pada 2019 bangkai kapal selam itu ditemukan di lepas pantai kota Toulon, Prancis. Pada kedalaman 2.300 meter. 7. Kapal selam INS Dakar tahun 1968. Kapal selam milik Angkatan Laut Israel, INS Dakar, tenggelam di Laut Mediterania saat berlayar pada 25 Januari 1965. Sebanyak 69 awak kapal selam itu tewas. Setelah 34 tahun berlalu, kapal itu ditemukan di kedalaman 2.800 meter. Hingga kini tak ada yang tahu penyebab tenggelamnya kapal itu. 8. Kapal selam Arasan Juan tahun 2017. Kapal selam diesel listrik milik Angkatan Laut Argentina, Arasan Juan, menghilang saat berpatroli dengan 44 awak kapal pada 15 November 2017. 1 tahun kemudian, kapal selam itu ditemukan di Laut Atlantik pada kedalaman 900 meter. 9. Kapal selam K-278 Komsomolets tahun 1989. Kapal selam bertenaga nuklir milik Uni Soviet itu tenggelam di Laut Norwegia pada 7 April 1989. Sebelum kapal selam itu tenggelam, terjadi kebakaran yang begitu dahsyat. Sebanyak 42 dari 49 awak kapal tewas dalam insiden ini. Beberapa tewas di atas kapal. Kru lain yang berusaha keluar dari kapal juga tewas karena tak tahan dengan suhu air yang sangat dingin di laut itu. Padahal, kapal selam itu disebut sebagai salah satu yang paling canggih di masanya karena bisa menyelam hingga kedalaman 1020 meter. 10. Kapal selam Eurice tahun 1970. Kapal selam milik Angkatan Laut Prancis, Eurice, hilang di Laut Mediterania saat menyelam di Cape Chamerot pada 4 Maret 1970. Kementerian Pertahanan Prancis menyatakan kapal itu tenggelam bersama 57 awak kapal, setelah diduga mengalami ledakan. Cara kerja kapal selam dan sejarahnya. Bagaimana cara kerja kapal selam bisa menyelam dan mengapung di air? Mengapa kapal selam bisa bertahan di bawah laut untuk masa tertentu tanpa muncul ke permukaan? Kapal selam atau dalam bahasa Inggris disebut submarine, merupakan kapal yang bergerak di bawah permukaan air. Biasanya kapal selam digunakan untuk kepentingan militer. Selain kepentingan militer, kapal selam dapat juga digunakan untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan. Sebab, kapal laut bisa menjelajahi ke kedalaman laut yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh manusia dengan cara menyelam biasa. Kapal selam dapat melakukan perjalanan di bawah laut selama berminggu-minggu tanpa muncul ke permukaan. Demikian dikutip dari buku Ensiklopedia Mini Dunia Kita oleh Angela Wickes. Cara kerja kapal selam merupakan penerapan dari hukum Archimedes. Di dalam kapal selam terdapat tangki pemberat yang terletak di antara lambung dalam dan lambung luar. Tangki pemberat ini memiliki fungsi untuk menentukan posisi kapal selam selama berada pada posisi kedalaman yang diinginkan. Saat menyelam, udara di tangki pemberat dikeluarkan melalui lubang penggenang dan digantikan dengan air. Hal ini mengakibatkan massa jenis air kapal selam lebih besar sehingga gaya beratnya lebih besar daripada gaya ke atas oleh air.
Udara yang dikeluarkan dalam tangki pemberat disimpan ke dalam tabung-tabung udara sebagai persediaan udara bertekanan untuk penopang hidup. Sebaliknya, untuk naik ke permukaan, udara bertekanan yang dibawa oleh kapal selam dipompakan masuk ke dalam tangki pemberat sehingga airnya keluar. Massa jenis kapal selam menjadi lebih kecil sehingga gaya ke atasnya lebih besar daripada gaya berat kapal. Namun, apabila tangki pemberat hanya diisi dengan air sebagian, berat kapal laut menyamai gaya angkat laut. Akibatnya, kapal selam tidak bergerak turun atau bergerak naik, melayang. Selain dirancang untuk mengapung, melayang, dan tenggelam dalam air. Bentuk badan kapal selam juga dirancang untuk dapat menahan kedalaman air laut yang berarus sangat deras sehingga dapat bergerak di dalam laut. Demikian dikutip dari buku Cerdas Belajar Fisika oleh Kamajaya, Pengantar Konsep dan Aplikasi Fisika oleh Ika Mariani dan Jumadi, dan buku IPA Terpadu Jilid 2B oleh Mikra Judi. Sejarah kapal selam. Sejarah perancangan kapal selam dimulai pada tahun 1578 oleh seorang ahli matematika bernama William Bourne. Kemudian pada tahun 1620, seorang kebangsaan Jerman bernama Cornelis Drebbel membangun kapal berupa perahu dayung yang dilapisi kulit yang berhasil menyelam sedalam 360 cm sampai 450 cm dengan didayung 12 orang. Pada tahun 1680, seorang pastor Italia bernama Giovanni Alfonso Borelli merancang kapal selam berpenggerak dayung dan menggunakan kantong-kantong dari kulit kambing sebagai alat pengapung. Rancangan Borelli baru diwujudkan oleh Nathaniel Schmons dari Inggris dan mengujinya di Sungai Thames pada tahun 1747. Kapal selam sederhana tanpa dayung dan peralatan lainnya ini mampu bertahan di dalam air selama 45 menit. Kapal selam yang lebih maju dikembangkan oleh David Bushnell pada tahun 1775 dengan nama Turtle. Kapal berpenggerak mesin pertama kali dibuat oleh Robert Fulton pada tahun 1799. Kapal berbentuk cerutu seperti kapal selam modern dan diawaki oleh 4 orang tersebut berhasil menyelam 6 jam. Pada tahun 1850, Wilhelm Bauer telah membuat kapal selam berjulukan Brandtaucher, penyelam api, dan pada tahun 1855 membuat Seateufel, setan laut, sepanjang 52 kaki untuk Imperial Russian Navy. Kemudian, pada tahun 1886, Spanyol membuat kapal selam bertenaga 2 motor elektrik. Perancis juga meluncurkan Gymnote, belut, pada April 1887. Pada Februari 1896, Kementerian Laut di Perancis mengadakan lomba pembuatan kapal selam dengan bobot 200 ton dan dimenangkan oleh Maxim Laubeuf dengan nama kapal Narval. Perusahaan Jerman Krupps membuat kapal selam kecil untuk Rusia pada tahun 1902 hingga 1903. Kapal selam jenis Karp tersebut memakai mesin berbahan bakar minyak tanah yang lebih baik dari petrol, tetapi menghasilkan asap yang tebal. Tahun 1906, Jerman mulai menggunakan mesin diesel untuk kapal selam pada saat pergerakan di atas air. Kapal selam yang lebih maju dibuat as Navy pada tahun 1900. Kapal buatan John P. G. Holland ini memiliki panjang 15,9 meter dengan penggerak motor dan mesin. Tahun 1954, Amerika membuat sejarah dengan peluncuran kapal selam nuklir pertama bernama Nautilus. Kemudian, Triton, kapal selam yang berhasil mengarungi seluruh lautan di dunia sepanjang 66.970 km dalam waktu 84 hari. Demikian sejarah kapal selam seperti dikutip dari buku Permesinan Bantu pada Kapal Modern Volume 1, Permesinan Geladak oleh Insinyur Agus Santoso, MSc.